Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami menikmatinya dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih, dan sekarang kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sekali lagi dan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan berbicara tentang respon kerendahan hati. Masyarakat kita tidak mengerti kerendahan hati. Kebanyakan orang tidak paham apa yang namanya kerendahan hati. Bahkan orang-orang Kristen telah jadi berpusat pada diri sendiri, mempromosikan diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Mereka sangat suka bertengkar, menuntut dan mengkritik. Ya, mereka tidak mati untuk diri sendiri. Sementara dalam Matius 6:24 itu mengajarkan kita untuk mati bagi diri sendiri. Banyak juga orang-orang Kristen yang hidup dalam mendambakan pengakuan. Mereka ingin diakui oleh orang banyak. Mereka meninggikan pendapat dan pengalaman mereka sendiri melebihi firman Tuhan. Bukannya memandang pada Yesus dalam Ibrani 12 ayat 2. Banyak orang malah memandang diri mereka sendiri dan mereka bergumul untuk percaya. Karena mereka tidak menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Banyak menjadi lelah dan melepaskan iman mereka. Kesombongan memerangkap mereka, menghalangi mereka untuk merasakan manfaat penuh kasih karunia dan perkenanan Tuhan. Yesus pernah berkata dalam Matius 12 ayat 34, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jika hati kita penuh dengan kesombongan, perkataan kita akan menunjukkannya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara terkasih, sebelum Nabi Samuel lahir, ibunya mandul. Di zaman itu wanita yang mandul dianggap dikutuk. Tanpa anak, seorang wanita tidak bisa memenuhi peran sosialnya, ataupun ia memiliki seseorang untuk mengurus dia di hari tua. Ibu Samuel yang bernama Hana hancur hati atas kemandulannya, dan dengan berdoa bersungguh-sungguh untuk seorang anak, ia bahkan berjanji bahwa jika Allah mau membuka kandungannya, ia akan memberikan anak pertamanya kembali kepada Tuhan. Suatu kali ketika ia dan suaminya Elkana pergi ke Silo untuk menyembah, seorang imam melihat dia dan berdoa. Imam tersebut mengira ia mabuk dan mulai menegurnya. Dan Hana memberitahu dia tentang hancur hatinya, dan iman tersebut memberkati dia sebagai gantinya dalam 1 Samuel 1. Hana kembali ke rumah dengan suaminya dan seiring berjalannya waktu mengandung Samuel. Ketika ia membawa Samuel ke hadapan Tuhan untuk memenuhi janjinya, ia berdoa, hatiku bersukaria karena Tuhan, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita, dalam 1 Samuel 2 ayat 1 dan 2. Dan dia melanjutkan dalam 1 Samuel ayat 2 dan 3, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan mendengar kata-kata sombong dan kritikan yang ditanggung Hana sebagai perempuan mandul, bahkan dari rumah tangganya sendiri, dan ia tetap diam. Ia membela Hana dan memberikan beberapa putra dan putri baginya dalam 1 Samuel 2 ayat 21. Dia juga menghukum Penina, istri Elkana yang lain, dan pengkritik Hana paling keras karena perlakuannya terhadap Hana. Saudara-saudara terkasih, ada banyak pembicaraan sombong hari ini, bahkan di antara orang Kristen itu, dan itu tidak bijaksana. Ya, dalam Mazmur 94 ayat 8b sampai 11, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Tuhan itu pengasih, amin. Dalam Mazmur 145 ayat 8, ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita,
tetapi memberikan kita waktu untuk bertobat. Waktu untuk mengakui bahwa kesombongan yang merupakan akar dari kemarahan, kritikan, dan setiap dosa lainnya tidak menghasilkan kebenaran. Tidak peduli apa kata pengalaman, akhirnya tidak membenarkan caranya. Tuhan memberi kita waktu untuk mengakui kasih karunia-Nya merendahkan diri kita sendiri. Dan Ayub menemukan kebenaran ini ribuan tahun yang lalu. Alkitab menyebut Ayub pengikut Tuhan dalam pra-perjanjian yang terkaya dari semua orang di seluruh timur. Ia makmur dan sehat. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi dalam satu hari Ayub kehilangan semua yang ia miliki. Anak-anaknya mati, kesehatannya merosot, banyak pelayanan mati. Kemudian sebelum dia sempat pulih, dia diserang bisul menyakitkan. Ketika teman-temannya mendengar tentang penderitaan Ayub, mereka datang untuk menghibur dia. Selama 7 hari mereka duduk di tanah dan berkabung. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ayub akhirnya membuka mulutnya, rasa sakit dan kepahitan tertumpah keluar. Ia mengutuki hari ia dilahirkan. Ia ingin mati. Dalam Ayub 3, saat teman-teman Ayub berbicaralah berbagai hal berubah. Kau marah dan kepahitan tanpa sebab, kata mereka. Hal-hal buruk tidak terjadi pada orang baik. Dosamu sendiri yang telah membawa malapetaka ini menimpamu. Nah, jawab si Ayub, jika aku telah berdosa, tunjukkan kepadaku kesalahan apa yang telah kulakukan. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi padaku, tetapi aku tahu aku tidak bersalah. Sebagian besar kitab Ayub adalah percakapan bolak-balik antara Ayub dan teman-temannya. Tetapi nasihat mereka tidak membantunya, hanya menyebabkan kesedihan yang semakin mendalam. Pada suatu titik selama percakapan mereka, Ayub mulai mempertanyakan Tuhan. Ada pergeseran halus dari saya tidak tahu mengapa ini terjadi pada saya, menjadi ini tidak adil. Tuhan tidak adil. Tidak ada gunanya melayani dia. Dalam Ayub 34:9, teman-temannya akhirnya menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Setelah semuanya tenang, Tuhan berbicara. Tetapi dia tidak menjelaskan dirinya kepada Ayub. Dia tidak menjawab pertanyaan Ayub. Dia hanya membahas kebodohan Ayub selama 4 pasal. Ayub 38-41. Tuhan mengingatkan Ayub tentang siapa dia dan siapa Ayub. Dengan sinis Tuhan bertanya, di manakah kamu ketika aku membentuk bumi? Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang membendung laut dengan pintu? Dapatkah engkau memunculkan rasi bintang pada musimnya? Tahukah engkau jalan ke tempat kediaman terang? Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Apakah elang menghubung atas perintahmu? Membumbungnya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Apakah engkau yang memberi manusia hikmat dan pengertian? Tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Dalam Ayub 38:21. Tuhan melanjutkan, jika kebenaranmu benar-benar melebihi kebenaranku sendiri, maka lakukanlah apa yang kulakukan. Saudara, kalau kita lihat lagi dalam ayat 40 ayat 10-12, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak, luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Tuhan merendahkan kesombongan, tetapi ia juga meninggikan orang yang merendahkan diri. Perhatikan respon Ayub kepada Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2 dan sampai 3 dan 5 dan sampai 6. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa
pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak kuketahui. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub merendahkan dirinya, ia bertobat, dan Tuhan mengembalikan semua yang dicuri iblis dari dia. Pertobatan dan kerendahan hati adalah respon yang paling tepat terhadap koreksi Allah. Faktanya di dalam Alkitab, setiap kali seseorang melihat kemuliaan Tuhan, merendahkan diri adalah hasilnya. Ketika Yesaya melihat Tuhan, ia bertobat. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dalam Yesaya 6 ayat 5. Ketika Tuhan berbicara kepada Abram, ia tersungkur dengan mukanya ke tanah. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa dari semak yang menyala, Musa menyembunyikan wajahnya karena takut memandang dia. Ketika malaikat menampakkan diri di hadapan Yosua, ia sujud ke dalam penghormatan, ke tanah dalam penghormatan. Keintiman dengan Tuhan itu mustahil tanpa kerendahan hati yang sejati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kerendahan hati adalah sikap yang membuat kita intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ajar kami untuk terus rendah hati. Jika kami sudah belajar menyombongkan diri, tolong kami Bapa. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau merendahkan terus hati kami di hadapan, merendahkan diri kami di hadapan. Karena kami tahu pengangkatan kami berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.